Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Masalah ekonomi, pengangguran, dan juga kesehatan menjadi perhatian publik di tengah pandemi. Apakah nota keuangan 2021 sudah mencerminkan politik anggaran yang tepat untuk merespons dampak COVID-19? Pemirsa, untuk membahasnya sudah ada panutan Sulendrakus Uma, Deputi 3 Kantor Staf Presiden dan juga pengamat ekonomi dan keuangan Yanuariski. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Ya, kita menuju ke Mas Yanuariski dulu. Kemarin kita sudah mendengar bagaimana pemerintah merespons dampak COVID-19 selama beberapa bulan terakhir, terutama di bidang pengangguran dan juga kesehatan yang tercermin dalam nota keuangan. Nah, menurut Anda, seperti apa yang telah dikemukakan oleh pihak pemerintah kemarin? Memulihkan ekonomi kepada posisi awal sebelum pandemi ya. Jadi kalau misalnya asumsi pertumbuhan itu di 4,5 sampai 5,5 dan kita mungkin katakan saja di akhir tahun mungkin negatifnya di 3 atau mungkin tetap di 5. Kalau misalnya tetap di 5 negatifnya berarti kan pertumbuhannya itu jadi kembali ke pertumbuhan sebelum Covid ya. Jadi -5 ke +5 ya jadi 0. Tapi kalau misalnya kita bisa memperbaiki di kuartal 3 atau kuartal 4, yang menurut saya sih kemungkinan sih nggak akan -5 lagi, akan turun gitu ya. Mungkin akan di 0 sampai ke -2. Jadi kalau dia misalnya di 0 sampai ke -2, berarti pertumbuhannya hanya 1-2% dari sebelum Covid gitu. Jadi kalau dilihat dari hitung-hitungan linear seperti itu, pemerintah lebih kepada memulihkan dulu kondisi ekonomi kepada posisi sebelum Covid. Nah, kalau kita lihat apa yang jadi stimulus itu lebih kepada mengembalikan posisi konsumsi rumah tangga, ya kalau dilihat dari politik anggarannya. Kedua, memanfaatkan momentum. Jadi gini, kalau kesehatan kelihatannya pemerintah berasumsi bahwa vaksin sudah ada, sehingga anggaran akan lebih banyak mungkin kepada pengadaan vaksin dan juga untuk vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, kalau vaksin sudah ada, yang namanya jaga jarak akan melemah. Nah, kemudian konsumsi rumah tangga menengah tengah sampai dengan menengah atas mulai terbuka, mulai ada kerinduan untuk jalan-jalan, makanya sektornya ke pariwisata, sehingga akhirnya pertumbuhan akan ditopang oleh belanja ke sisi kerinduan orang yang selama ini tertahan lah gitu ya. Jadi asumsinya ke sana. Jadi boleh dibilang ya berjalan dalam sisi yang alamiah. Nah, ada beberapa hal yang reformasi struktural yang coba dilakukan oleh pemerintah. Kalau saya lihat dari pidato Presiden yang bukan di nota keuangannya, tapi pidato yang pagi harinya, Presiden juga menyiratkan akan melakukan hilirisasi sektor pertanian industri kita ya, dengan mengatakan bahwa katalis untuk sawit untuk mencapai kepada B100, walaupun di pidato Presiden mengatakan B100, berarti yang dikejar pertama adalah diesel solar 100 gitu ya. Itu memang ada katalis merah putih yang sudah diriset oleh Teknik Kimia ITB. Nah, itu kelihatannya akan didorong oleh pemerintah sehingga akhirnya hilirisasi terjadi, kemudian itu akan mencoba menyerap lapangan pekerjaan terutama mungkin sawit rakyat di perkebunan rakyat dan juga mungkin di hal-hal yang distribusi ke sana. Kedua, yang saya lihat yang coba didorong juga adalah pangan, mungkin lebih ke food estate ya yang sedang dilakukan di Kalimantan. Itu yang kelihatannya akan dilakukan, infrastruktur tidak terlalu banyak. Jadi kalau mungkin yang harus dipastikan narasinya sebetulnya apakah kita akan kembali kepada memperbaiki masalah-masalah struktural ekonomi kita sebelum ini. Jadi kalau kita lihat misalnya soal pengangguran kita ini kan akan riskan ketika kelompok yang di tengah bawah gitu. Jadi tengah bawah itu adalah kelompok formal yang saat ini kerja, tapi dia sangat rentan untuk di PHK. Satu, dia juga sangat rentan untuk dirumahkan karena work from home. Nah, kalau mereka itu dalam posisi dirumahkan work from home ataupun PHK, maka belanja dari kelompok buruh bawah ini akan terhenti ke sektor informal yang menyerap sangat banyak. Jadi selama ini ekonomi kita, kesenjangan yang dikatakan tadi Presiden targetkan di 0,37, kesenjangan itu ditopangnya bukan oleh sistem jaminan sosial, tapi lebih ditopang kepada transaksi antar kelas masyarakat, yaitu kelas masyarakat formal yang bekerja di level yang paling bawah kepada masyarakat yang informal. Nah, kalau ini dalam tahun ini kita bisa jaga ya bahwa belanja ke sisi sektor informal ini kita jaga, maka menurut saya kita akan optimis. Tapi kalau ini agak terputus dalam artian tidak ada belanja ke sektor informal,
maka sebenarnya menurut saya yang akan menjadi resiko besar adalah terjadinya konflik antar masyarakat. Itu yang harus dijaga dalam 6 bulan terakhir ini. Ya, baik. Kita menuju ke Pak Panutan Slendra Kusna. Pak, ini pengangguran, penyerapan tenaga kerja ini menjadi PR kemudian nanti untuk memulihkan kondisi ekonomi kembali seperti sebelum COVID. Bagaimana pemerintah memformulasikan sehingga nota keuangan kemarin mencerminkan hal demikian untuk fokus kepada bidang-bidang seperti pengangguran dan penyerapan tenaga kerja nantinya? Ya, pengangguran itu terjadi karena memang akibat pandemi COVID-19 ini seketika menghentikan aktivitas orang. Ekonomi itu dipicu, kegiatan ekonomi dipicu oleh berjalannya aktivitas orang dengan normal. Jadi pada saat pertemuan orang dibatasin, kemudian juga ada masalah kesehatan di situ, maka otomatis ekonomi akan berhenti. Sehingga fokus dari pemerintah itu adalah yang pertama adalah penanggulangan masalah kesehatannya. Nah ini Presiden sangat concern terhadap masalah ini, ditunjukkan kemarin misalnya berkunjung ke Bandung untuk melihat uji coba vaksin tersebut. Karena kalau menurut pendapat kami bahwa kalau misalnya aktivitas orang berjalan dengan normal kembali, maka aktivitas ekonomi kita akan pulih kembali. Kalau kita lihat struktur PDB kita, itu konsumsi memang menyumbang porsi terbesar di atas 50%. Itu artinya bahwa ekonomi kita sangat ditunjang oleh normalnya aktivitas tersebut. Nah, oleh karena itu di APBN kita memang untuk kesehatan cukup diberikan perhatian, terutama misalnya reformasi di sektor kesehatan, penemuan vaksin, pengadaan rumah sakit dan sebagainya gitu. Jadi itu tercermin di APBN kita adalah di reformasi. Salah satunya adalah di reformasi sektor kesehatan. Oke, jadi jumlah pengangguran kemarin juga diperkirakan ada di angka 7,7 hingga 9,1%, kemiskinan juga 9,2 hingga 9,7%. Artinya ini ada peningkatan. Nah, kita kembali ke Mas Yanuar sebentar sedikit untuk melihat apakah angka-angka di nota keuangan kemarin ini sudah mencerminkan strategi yang ada untuk mengatasi masalah ini? Ya, pertama menurut saya pemerintah menyadari bahwa defisitnya melebar ke 5,2. Kemudian kalau defisit melebar, pemerintah menyadari bahwa kita mempunyai ketergantungan ataupun ketergantungan terhadap US dollar. Jadi artinya bahwa kalau orang ada yang ngomong sekarang tentang cetak uang di kita akan sangat tergantung kepada cetak uang suplai US dollar yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Sehingga pemerintah menyadari bahwa kalau defisit besar, ingin menyerap ke pasar, maka kita harus membayar biaya volatilitas rupiah yang tinggi. Makanya di rupiah saya lihat pemerintah juga asumsinya cukup lebar di 14.600 sampai 15.000 sekian, sehingga ada spread yang lumayan tinggi, itu menunjukkan volatilitas. Dan itu tercermin dari asumsi suku bunga juga yang ada di 7,9%, sementara inflasinya di 2%. Berarti kan ada negatif spread antara inflasi dan suku bunga SBN. Nah, di situ itu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari bahwa kita mendapatkan berkah terhadap stimulus yang dilakukan oleh negara maju, tapi berkah itu ada biayanya. Nah, kemudian dari biaya yang negatif, dari inflasi yang 2, kemudian suku bunga 7 ada negatif 5, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ada di 5. Berarti kan pertumbuhan dan biayanya jadi 0. Gitu. Jadi kelihatan di situ kalau kita perhatikan, pemerintah mungkin disebut optimis ya tidak, disebut konservatif ya tidak. Jadi kalau menurut saya moderat gitu, dalam artian bahwa pemerintah dalam posisi kembali ke 0 gitu. Jadi kembali ke titik 0. Jadi kelihatannya di 2021 asumsinya lebih kepada kembali ke titik 0 gitu. Oke, kita akan berbincang lagi kepada Bapak Panutan Slendra Kusna selepas jeda pariwara berikut ini untuk melihat bagaimana sebenarnya angka pertumbuhan, apakah ini terlalu optimistis, moderat, apa normal. Nah, selepas jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih mengutak-atik anggaran di tengah pandemi sesuai dengan nota keuangan yang telah dibacakan kemarin. Kita langsung menuju ke Pak Panutan. Pak Panutan, pemerintah ini sepertinya dari nota keuangan yang kemarin ini menyadari defisit dan juga menyadari ada ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat. Nah, angka pertumbuhan juga dikemukakan 4,5 hingga 5,5%. Ini tidak terlalu optimis mengingat kuartal kemarin ini bisa minus begitu.
ada ketidakpastian di situ, terutama pengendalian dari pandemi COVID-19 ini sendiri gitu. Jadi kalau misalnya vaksin atau obat akan ditemukan dalam waktu cepat, tentunya angka-angka itu akan terlampaui. Jadi prediksinya adalah di sekitar 6 atau 7%. Tetapi kalau misalnya vaksin atau obat untuk COVID-19 ini jadwalnya mundur, ditemukannya mundur, maka memang ini agak sulit karena persoalan ekonomi kita kan dihentikan oleh aktivitasnya. Jadi aktivitas yang terhenti, persoalannya ada di situ, sehingga dengan berbagai risiko ketidakpastian tersebut, maka kisaran angka 4,5 sampai 5,5% itu angka yang realistis. Jadi ini bukan angka yang terlalu optimis, tapi lebih ke moderat dan kembali ke titik nol atau bisa normal mungkin? Saya lebih suka menyebutnya sebagai angka yang realistis. Oke. Kita kembali ke Pak Yanuar sekarang. Ini dikatakan bahwa semuanya bergantung pada vaksin. Pendapat Anda seperti apa? Kemungkinannya? Ya memang itu pasti ya, terutama gini loh. Sebenarnya kalau kita lihat dari profil pertumbuhan ekonomi antar negara, jadi kalau kita bandingkan antar negara, negara-negara yang melakukan lockdown ataupun penutupan total seperti Singapura, Korea Selatan dan sebagainya, itu mengalami kontraksi yang besar negatifnya, terutama terkait dengan supply chain ya, karena posisi mereka sebagai hub untuk ekspor impor dan sebagainya. Nah, konsumsi rumah tangganya pun turunnya tuh lebih tajam ke bawah. Nah, kalau kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga kita betul turun, tapi consumer spending-nya ataupun orang membelanjakan uang untuk konsumsinya menurun tapi melandai. Dibandingkan negara-negara lain tuh turunnya tajam. Jadi artinya bahwa kalau kita lihat dari data situ saja, dari data sekunder itu, bahwa profil masyarakat kita konsumennya lebih optimis betulnya. Jadi ada pembatasan, mereka tetap belanja meskipun ada penurunan. Nah, penurunan yang melandai ini kan diakibatkan oleh masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, tingkat informasinya tinggi, dia ada ketakutan. Itu yang kita katakan tentang soal vaksin. Jadi mereka ada ketakutan, mereka tidak belanja. Jadi artinya kalau kita ingin konsumsi ini kembali ke titik normal, maka kelompok menengah tengah sampai menengah atas harus berbelanja. Nah, belanja mereka ini kan rata-rata di leisure, artinya di wisata, kemudian di kegiatan-kegiatan yang berinteraksi. Nah, karena mereka menahan diri akibat COVID, maka itu tidak bisa ditopang. Sementara yang di kelas bawah, dia punya keberanian untuk belanja meskipun ada isu corona dan sebagainya, tapi mereka nggak punya uang. Nah, pemerintah kan kelihatannya melihatnya bahwa untuk yang punya keberanian tapi tidak punya uang akan coba dikasih dengan bansos dan sebagainya. Itu politik anggarannya. Nah, untuk yang di atas yang bisa mengungkit konsumsi kepada normal, ya memang asumsinya kita membutuhkan vaksin karena kelompok ini kelompok rasional. Jadi kelompok rasional dalam artian kelompok yang dia akan bergerak kalau sudah merasa aman. Jadi kalau tanpa vaksin ya kita akan menghadapi posisi yang mungkin seperti ini, tapi tidak seburuk negara lain bahwa kita lebih optimis dibanding negara lain di sisi konsumsi. Cuman sayangnya kelompok kelas menengah ini akan melakukan standing kah tahun depan kira-kira? Oh pasti. Lihat aja. Sekarang kita belum lihat data BPS ya. Ketika DKI melakukan relaksasi PSBB ya, dari PSBB ke PSBB transisi. Ini kita udah lihat, sudah mulai ada transaksional yang terjadi. Jadi sebetulnya masyarakat kita lebih punya optimisme terhadap itu. Tapi yang jadi masalah tuh gini loh. Sebenarnya gini loh, kalau kita lihat konsumsi rumah tangga di kuartal 2 kemarin yang turunnya melandai, cuman sayangnya government spending ataupun belanja pemerintah kita juga turun. Kalau di negara lain kan konsumsi rumah tangganya atau consumer spendingnya turun tajam, tapi government spendingnya naik, itu pun mereka turun. Jadi kalau kita ini sebetulnya, kalau pemerintah juga bisa fokus dalam stimulusnya, dalam belanja pemerintahnya, fokus kepada hal yang tepat sasaran, mungkin kita akan di akhir tahun ini akan di nol menurut saya. Ya, kita menuju ke Pak Panutan sekarang. Perlindungan sosial kemarin dianggarkan 419,3 triliun rupiah. Nah, faktor pendorong bagi pertumbuhankah ini? Tentu saja, Mbak Ajeng. Jadi kemarin kan yang hilang seketika itu adalah pendapatan di kelompok ke bawah ya. Ada memang yang pekerja-pekerja yang pendapatannya tergantung misalnya kepada upah harian dan sebagainya gitu. Nah, kehilangan ini ditanggulangi oleh pemerintah melalui program-program perlindungan
Nah, tapi sekarang juga pemerintah tidak hanya konsentrasi di kelompok tersebut, mulai misalnya menyasar yang pendapatannya agak tinggi juga, misalnya bantuan untuk bagi para pekerja yang syaratnya adalah salah satunya yang terdaftar punya account di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini juga sebetulnya upaya dari pemerintah untuk tetap mempertahankan daya beli dari kelompok-kelompok masyarakat yang memang terdampak oleh COVID-19 ini. Ya, sementara itu budget kesehatan juga dialokasikan 169,7 triliun. Ini juga menjadi fokus. Apakah ini akan cukup? Ya, saya kira cukup. Kalaupun misalnya, katakanlah ini kan persoalannya adalah ada hal-hal yang memang tidak bisa dipastikan. Seperti tadi misalnya penemuan vaksin, apakah ini akan sesuai jadwal atau misalnya mundur jadwal, dan apakah vaksin ini efektif atau tidak gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu pun tidak cukup, maka bisa dilakukan realokasi. Sementara ini pemerintah menilai cukup karena misalnya ini sudah termasuk dana untuk pembangunan atau rehabilitasi dari 559 rumah sakit rujukan. Kemudian juga ini sudah termasuk pengadaan vaksin untuk 160 juta orang gitu. Jadi kelihatannya ini cukup. Ya, ini pengangguran meningkat sekarang di level 5. Kira-kira tahun depan ini seperti apa? Ya, itu tadi. Jadi pemerintah sedang berusaha untuk memulihkan ekonomi, tingkat pertumbuhannya didorong lagi antara 4,5 sampai 5,5%. Katakanlah pertumbuhan berada di 5% lagi. Kalau kita misalnya hitung elastisitas tenaga kerja, katakanlah kita katakan 4 atau sampai 500 ribu per 1% pertumbuhan, maka itu akan menyerap sekitar 2 sampai 2,5 juta tenaga kerja. Nah, ini hitung-hitungan ini yang pemerintah lakukan gitu untuk menangani berbagai masalah pengangguran tersebut. Jadi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,5 sampai 5,5%, bahkan bisa lebih tinggi kalau misalnya pemulihan di sektor kesehatan ini berhasil dengan baik, maka tingkat pengangguran akan bisa diatasi. Oke, Mas Yanuar, tanggapannya seperti apa? Ya, begini ya, sebenarnya ada sisi keuntungan yang harus kita lihat. Satu sisi, Amerika Serikat, dia akan memulihkan dengan cara-cara moneter. Jadi yang orang bilang sekarang rame-rame cetak uang. Nah, itu artinya suplai US dollar itu akan bertambah di pasar keuangan dunia. Nah, itu negara seperti Indonesia yang dengan rezim devisa bebas, terlepas dari kritik banyak pihak tentang utang, tentang segala macam, itu akan mendapatkan suplai yang namanya US dollar di pasar yang dibanjiri karena model stimulus dari Amerika Serikat adalah stimulus moneter. Di sisi lain, Cina adalah negara yang sangat tergantung kepada neraca perdagangannya. Nah, kalau kita lihat, Cina kemarin sudah mulai tumbuh lagi terungkit. Nah, itu juga didorong oleh ekspor kita yang juga tumbuh. Jadi saya ingin mengatakan gini, Indonesia ini sebetulnya di antara dua kekuatan yang sedang berantem ini, Cina dan Amerika Serikat, sebenarnya Indonesia ini posisinya unik. Satu sisi, Cina tidak bisa membangkitkan ekonominya, perdagangannya, tanpa membuat Indonesia jatuh. Jadi kalau Indonesia ini jatuh daya belinya, Cina juga akan kena dampak terkait dengan perdagangannya. Amerika Serikat sendiri ketika dia money printing ataupun cetak uang, dia tidak mungkin bisa cetak uang tanpa ada negara berkembang yang bisa menyerap kelebihan suku bunga yang dia inginkan. Jadi kita itu berada dalam sisi itu. Jadi kalau kita bicara ekonomi ini autopilot aja kita seperti itu. Nah, yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah melakukan sebuah pemboncengan atau ngebonceng dalam posisi yang dilakukan oleh dua negara besar ini untuk kepentingan kita, menanamkan akar perekonomian kita. Nah, jadi soal ketahanan pangan, soal reformasi kesehatan, soal jaminan sosial, kemudian soal perkebunan industri, ini yang harus dilakukan teknokrasinya menurut saya. Jadi artinya bukan sekedar bahwa kita kemarin habis dipukul jatuh bangun, tapi kita bagaimana caranya bukan hanya bangun, setelah itu lompatan besar seperti yang Presiden katakan. Nah, untuk lompatan besar itu saya perlu teknokrasi. Oke, terima kasih Mas Yanuar dan juga Pak Panutan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat berakhir pekan.